Salam bahagia, saya Asmi Susilawati Saragi dari UPT SD Negeri 060938 CGP Angkatan 9 Kota Medan akan mengumpulkan tugas demonstrasi kontekstual modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Adapun kelompok kami yaitu kelompok 2 terdiri atas Ibu Aisyah Turida, saya sendiri Asmi Susilawati Saragi, Ibu Endang Asmara Sipahutar, dan yang terakhir Ibu Juliani. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual ini adalah di mana calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Pada praktik coaching kali ini saya bertindak sebagai observer dan yang menjadi coach adalah Ibu Endang Asmara Sipahutar dan yang menjadi coachee adalah Ibu Juliani. Proses coaching ini dilaksanakan menggunakan alur Tirta. Coaching dengan model Tirta adalah sebuah coaching yang memiliki alur, tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada alur tujuan utama, seorang coach bisa menanyakan kepada coachee tentang tujuan dari percakapan tersebut. Misalnya, 1. Apa yang kamu inginkan dari hasil pertemuan hari ini? 2. Apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? 3. Fokus tujuan sesi kita hari ini ialah. Yang keempat, apa agenda yang ingin didiskusikan? Nah, alur yang kedua yaitu identifikasi. Pada alur identifikasi, kita bisa menanyakan misalnya 1. Apa yang paling penting dari hidup kamu saat ini? 2. Apa hambatan yang kamu rasakan saat ini? 3. Apa saja solusi-solusi yang dapat kamu pikirkan? 4. Adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan? 5. Dari skala 1 sampai dengan 10, di skala berapa kamu berada dalam usaha kamu mencapai tujuan? Alur yang ketiga yaitu rencana aksi. Adapun pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada rencana aksi yaitu 1. Apa prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai goalmu? 2. Strategi apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? 3. Ukuran sukses dari rancangan aksi yang kamu buat seperti apa? Dan yang keempat, bagaimana antisipasimu dalam mengatasi hambatan? Dan alur Tirta yang terakhir adalah tanggung jawab. Adapun pada alur tanggung jawab ini adalah kita sebagai coachee mengharapkan adanya rasa tanggung jawab dari seorang coachee. Adapun yang bisa kita katakan yaitu 1. Kesimpulan dari sesi coaching kita saat ini. 2. Komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksi kamu. 3. Siapa saja yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen ini. Dan yang keempat, kapan kamu akan mengadakan tindak lanjut dari sesi percakapan kita ini. Jadi model alur Tirta ini terdiri dari 4 alur yaitu tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Inilah video praktik coaching yang kami lakukan dimulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Endang. Apa kabarnya Selamat Bu? pagi Bu Asmi. Kabarnya baik Ibu. Ibu Asmi, apa kabarnya ini? Saya kabarnya baik Ibu. Oh iya, Ibu Endang nanti akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya, benar Bu. Sebelum melakukan proses coaching nih Bu Endang, ada sedikit yang akan saya bicarakan atau perbincangkan dengan Ibu. Boleh ya Bu? Boleh dong. Silahkan Bu Asmi.
Oke Bu Endang, nanti Bu pada saat coaching antara coach dan coachee saya akan mengamati dan saya akan menilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya Bu, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan juga nantinya saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada yang ingin sedikit saya tanyakan kepada Ibu Endang. Boleh Ibu? Boleh Bu, silakan Bu. Nah, pertanyaan pertama Bu Endang, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kali ini, Bu, yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presence, lalu saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan baik. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tadi ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah Bu, di antara ketiganya ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Itulah, Bu. Oke ya Bu, berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya kepada coachee. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan coachee tersebut eh, tahu cara-cara atau langkah-langkah yang akan dilaksanakannya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Endang atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu Endang. Oke, Ibu. Ya, saya akan bersedia. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Bu Endang. Selamat pagi, Bu Juliani. Selamat pagi Bu Endang. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya nih? Kabar baik juga dong, Bu. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya. Mau menceritakan apa ini, Bu Juliani? Iya ini Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya ini Bu. Oh, begitu. Coba cerita, Bu, sama saya ya, permasalahannya apa? Jadi gini Bu, di sekolah saya itu, saya melihat murid-murid kayaknya merasa bosan dengan untuk belajar. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru yang lain itu melakukan pembelajaran yang sangat monoton, yaitu dengan metode ceramah melulu gitu. Padahal mereka kan bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah seperti Infocus dan media pembelajaran lainnya. Tapi rekan-rekan guru ini tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah, gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi baiklah, Bu. Berarti di sekolah Ibu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya, Bu ya. Iya benar Bu. Pembelajarannya asik dengan ceramah aja, konvensional. Siswanya jadi tidak antusias untuk belajar. Jadi kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin dari percakapan kita ini adanya perubahan nih Bu, mengenai cara pembelajaran
di sekolah, minimal adalah yang berubah walaupun sedikit gitu kan. Mungkin dengan menggunakan metode atau model atau bahkan pemanfaatan media atau sarana-sarana yang ada di sekolah gitu. Oke. Jadi Ibu ingin adanya perubahan di rekan guru mengenai cara mereka mengajar ya Bu ya. Nah, Ibu Juliani, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Pastinya perubahan ke arah yang lebih baik ya Ibu. Misalnya menggunakan metode, model yang bervariatif, sarana dan media yang ada di sekolah itu digunakan secara maksimal. Karena itu kan sudah disediakan di sekolah, hanya saja penggunaannya yang belum maksimal. Ya, baiklah Bu. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu idealnya kan berada di level 10 ya Bu ya. Kira-kira kalau di sekolah Ibu levelnya sampai mana ya Bu? Mungkin saya rasa kalau levelnya masih di level 5 ya Bu, karena masih banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah itu. Walaupun memang ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana sekolah, melakukan pengembangan diri misalnya memanfaatkan teknologi, menggunakan PowerPoint dan sebagainya gitu. Nah, baik Bu. Kira-kira di level berapa sih yang Ibu ingin lihat ada di rekan-rekan guru? Ya, saya nggak minta terlalu banyak ya, Bu. Mungkin untuk sekarang ini cukup berada di level 7 aja kali ya, Bu. Karena kita mau melihat adanya perubahan walaupun sedikit. Tidak harus langsung signifikan gitu kan. Karena di sini kan masih banyak guru yang antusias tapi masih bingung cara memulainya seperti apa gitu. Oh, kalau begitu Bu, langkah-langkah yang akan Ibu Juliani lakukan membantu guru-guru yang ingin melakukan perubahan itu bagaimana Ibu? Mungkin langkah yang pertama yang bisa saya lakukan itu dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan guru yang menginginkan adanya perubahan dalam pembelajaran itu khususnya kan Bu. Kemudian saya akan melakukan pendampingan, melakukan mentoring seperti itu Bu. Oke, jadi selain mentoring, apakah ada strategi lain mungkin Bu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perubahan dari rekan-rekan Ibu? Mungkin seperti kalau cara lain mungkin bisa jadi seperti pelatihan ya Bu yang bisa melibatkan semua guru gitu. Baik Bu, berarti tadi ada mentoring ya, ada juga pelatihan ya Bu. Kira-kira kalau Ibu untuk yang pertama Ibu lakukan, yang mana Ibu pilih? Ya, yang mana yang paling nyaman mau Ibu ingin lakukan? Kayaknya yang paling nyaman dan paling ideal itu mentoring lah ya Ibu, karena mentoring ini kan sasarannya masih kepada guru-guru yang ingin adanya perubahan gitu. Oke, jadi Ibu yang paling nyaman milihnya mentoring ini ya. Jadi kira-kira kapan nih mau dilaksanakan mentoringnya dan siapa yang akan membantu Ibu Juliani melakukan mentoring dengan rekan gurunya? Iya, pastinya secepatnya akan saya lakukan ya Bu. Untuk yang bisa membantu, saya punya teman rekan di sekolah yang jago IT, nanti saya bisa berdiskusi dengan beliau untuk menyamakan konsep terlebih dahulu untuk dalam melakukan mentoring ini, Bu. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dulu ya dengan rekan guru yang lain. Nah, dari percakapan kita ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran bagaimana saya bisa memberikan perubahan pada rekan-rekan guru dalam proses pembelajarannya itu yang saya dapatkan hari ini. Oke, wih,
Ibu Juliani luar biasa nih. Jadi saya udah nggak sabar menunggu cerita dari Ibu Juliani ketika melakukan mentoring. Pasti nanti cerita kita ke depan udah lebih lebih keren nih kayaknya yang disampaikan Ibu Juliani. Mungkin Bu, kita sudah cukupkan dulu ya sampai di sini percakapan kita. Nggak apa-apa ya Bu Juliani? Nggak apa-apa Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya sampai akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya sekarang merasa lega Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan saya Ibu. Iya, sama-sama Ibu Juliani. Selamat eh, kembali bersemangat ya. Baik Ibu. Oke, baik Bu Endang, saya tadi sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan Koci. Nah, kira-kira Bu, bagaimana nih tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan lancar atau gimana Bu? Ya, dari awal sampai akhir tadi berjalan dengan lancar Bu Asmi. Iya, syukurnya berjalan dengan lancar ya Ibu. Nah, Bu Endang, setelah melakukan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Ibu Endang. Boleh Bu Endang? Oke, boleh Ibu. Baik, silakan Bu. Oke, baik ya Ibu. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih Bu Endang, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga Bu, selama proses coaching antara Ibu sebagai coach dan Ibu Juliani sebagai coach tadi, saya lihat Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Dimulai dari Ibu sudah menanyakan tujuan, identifikasi, bahkan Ibu sudah mengarahkan juga bagaimana supaya koci ini bisa mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukannya. Nah, selain itu, saya juga melihat Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya ini dapat berjalan dengan baik. Berarti alur tirtanya sudah dapat ya Ibu. Nah, saya juga sudah mendengar percakapan antara ibu dengan Koci. Saya lihat ibu sudah fokus pada Koci. Artinya di situ ibu sudah melaksanakan atau sudah presence kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya yang saya lihat juga ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa ya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini. Saya lihat ini coachingnya sudah bagus nih gitu ya kan. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Nah, satu lagi nih Bu, ke depannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendalami alur Tirta lebih dalam lagi. Jadi supaya saya bisa eh, lebih bagus lagi melakukan coaching dan untuk coaching selanjutnya bisa saya lakukan dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa ya Bu Endang. Ibu akan belajar mendalami lagi alur tirtanya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi melakukan coaching gitu ya Bu. Terima kasih Ibu Endang untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih juga Ibu sudah melakukan coaching dengan luar biasa. Saya akhiri di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Endang. Sama-sama Bu Asmi.